Bung Rocky ini gawat ini kalau Pak Prabowo terus-terusan dia bikin blunder begini ya. Ini harus ada pembisiknya ini Bung Rocky ini. Soal pernyataan Pak Prabowo ini, soal sawit dan deforestasi itu ya. Kata Pak Prabowo itu nggak perlu khawatir soal deforestasi ini karena ya, karena itu katanya buka aja lahan sawit seluas-luasnya. Kan sawit juga itu pohon, jadi ada daunnya yang bisa udahlah, ini maksud saya jadi bingung. Saya cek ini kapan ini ya Pak Prabowo ini ngomongnya ini. Ternyata ini pidato tanggal 30 Desember di acara Musrenbangnas. Tapi sampai sekarang itu videonya itu masih sangat viral dan banyak sekali ini terutama pengamat lingkungan yang kemudian hanya bisa geleng-geleng kepala nih menyimak pernyataan dari Pak Prabowo. Apa poin dari ucapan Pak Prabowo untuk menambah luas lahan atau membuka lahan baru demi perusahaan sawit? Tentu untuk devisa negara, kan itu prinsipnya. Nggak ada soal di situ. Tetapi juga harus diterima kritik dari masyarakat pro lingkungan hidup. Bahwa ucapan Pak Prabowo bahwa tidak perlu takut dengan deforestasi, itu juga artinya menghina kecerdasan dari mereka yang merupakan pekerja lingkungan. Dan sistem internasional justru sedang diaktifkan untuk melindungi para pekerja lingkungan ini. Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga berupaya mungkin untuk menerangkan, tetapi dia mendapat info segala macam yang tidak datang dari keutuhan berpikir itu. Jadi sekali lagi membuka lahan itu nggak ada soal, tetapi impact pada deforestasi itu pasti terjadi. Dan kalau Pak Prabowo mengatakan nggak apa-apa terjadi deforestasi, artinya silahkan merambah hutan, kan itu masalahnya itu. Dan sistem internasional pasti akan bereaksi itu. Jadi kelihatannya upaya kita untuk membaca arah pemerintah ini justru dibatalkan oleh berita-berita pendek yang memungkinkan kita melihat bahwa kenapa pemerintah tidak peka terhadap isu lingkungan. Bukankah itu menjadi new grammar atau new kind of grammar di dalam ekonomi dunia atau di dalam teori keadilan global? Kan itu dasarnya kan, bahwa memang dari awal Indonesia membutuhkan tambahan devisa pemasukan negara, tetapi tetap itu terkait dengan perjanjian kita dengan sistem internasional untuk menurunkan masuk dalam perjanjian-perjanjian ke climate, kan itu intinya tuh. Jadi kita mulai bertanya siapa yang memberi Pak Prabowo sehingga menganggap biasa aja kalau terjadi deforestasi, gak usah dipersoalkan. Kan itu justru tidak mengerti bahwa dunia sedang diasuh oleh satu filosofi baru, yaitu hanya satu bumi, only one earth, dan kehanyaan itulah yang membuat kita menganggap bahwa nasib kita dari ujung bumi kiri ke ujung bumi kanan, dari utara ke selatan, itu dipersatukan oleh krisis lingkungan. Di dalamnya adalah faktor-faktor yang membuat Indonesia justru harusnya dapat poin dengan carbon trading, tetapi ketika dinyatakan bahwa nggak apa-apa merusak hutan, itu kan artinya kita tidak menyumbang pada peradaban planet. Dan keadilan sosial sekarang kedudukannya adalah di tingkat planet, bukan lagi keadilan bangsa atau keadilan satu kawasan, tapi keadilan bagi bumi. Saya kira selain para aktivis lingkungan di dalam negeri, ini juga pasti aktivis lingkungan internasional maupun negara-negara lain yang selama ini banyak mempersoalkan soal banyaknya pohon atau hutan yang ditebang dan diganti sawit di Indonesia ini, pasti mereka juga akan mulai waspada dengan pernyataan Pak Prabowo ini. Karena ya kalau presidennya ngomong seperti itu kan bisa dianggap sebagai sebuah policy atau kebijakan, dan ini kebijakan yang sangat tidak peduli dengan soal keberlangsungan lingkungan. Tentu publik internasional menganggap bahwa Indonesia tidak serius dalam upaya untuk merawat bumi itu. Dan kita udah dengar argumen itu di dalam beberapa summit tentang climate. Di Glasgow misalnya, Ibu Sri Mulyani berupaya untuk menerangkan bahwa jangan ajari kami tentang kerusakan lingkungan, karena kalian baratlah yang merusak lingkungan. Kami masih butuh ekstraktif industri, kami masih butuh lahan sawit. Iya,
itu kebutuhan yang secara real kita inginkan. Tetapi dengan cara berpikir semacam itu, kita tidak memperlambat cara kita untuk menghasilkan mesin-mesin ekonomi baru yang pro lingkungan untuk growth 8% itu kan. Kan artinya ya udah business as usual untuk nambah pemasukan negara, ya silahkan gali-gali tambang batu bara misalnya. Kan nggak ada teknologi untuk gali tambang batu bara kan, cuman gali-gali di muka bumi aja, panjat-panjat pohon sawit, nggak ada teknologi di situ. Jadi generasi kita juga dimanjakan sehingga tidak mampu untuk berinovasi di dalam sistem ekonomi baru, misalnya dalam soal-soal yang menyangkut penggunaan artificial intelligence untuk memungkinkan generasi yang akan datang itu berkompetisi di 2029 atau 2045 ketika Indonesia menghasilkan bonus demografi. Bayangkan misalnya bonus demografi diandalkan pada keahlian manjat pohon sawit dan gali-gali tambang batu bara. Kan itu tidak ada unsur komparatif atau competitive advantage di situ kan. Jadi kita mau lihat juga sekaligus bahwa perencanaan ke depan itu harus memungkinkan anak-anak muda kita itu tumbuh di dalam industri-industri yang basisnya adalah ilmu pengetahuan teknologi, bukan sekedar keahlian teknis, kumpulin batu bara, siapkan tambang untuk truk-truk untuk mengangkut buah sawit itu diproses adanya. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa Indonesia tidak punya kecerdasan untuk mengatasi krisis lingkungan tuh. Seharusnya mulai disiapkan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik kecil yang mengolah justru limbah dari sawit ini dan dihasilkan melalui sistem perencanaan ekologi yang bagus sehingga sampahnya nol sampah. Kan itu yang memungkinkan kita mendaur ulang sesuatu untuk dihasilkan melalui teknologi, dan kita tetap mengatakan bahwa oke, kita tidak merusak lingkungan, kita hanya mengolah ampas dari sawit misalnya, dan itu yang disebut hilirisasi, tapi sekaligus dengan itu green economy itu dipamerkan, kan itu dasarnya kan. Dan itu yang harusnya kita perlihatkan pada dunia internasional, bukan dengan satu retorika atau satu statement, nggak perlu takut dengan deforestasi. Kan itu juga yang harus kita kritik dari ucapan Pak Presiden Prabowo. Mengapa Pak Prabowo sampai bicara seperti itu ya, Bung Rocky? Apakah karena terdesak APBN cekak, kemudian atau ini merupakan bentuk akomodasi terhadap kepentingan oligarki, atau ya karena ketidakpahaman saja gitu? Pertanyaan politisnya segera bisa kita duga. Misalnya, apakah keinginan untuk mencetak kebun-kebun sawit baru itu adalah pesanan oligarki? Kan itu pertanyaan yang akhirnya muncul ketika sistem oligarki ini masih dominan di negeri ini, dan itu yang menyebabkan kita mesti lakukan analisis. Dan kalau ditemukan misalnya bahwa itu terkait dengan deal dengan satu kelompok oligarki, maka timbul lagi kecemasan bahwa ternyata pemerintahan ini tidak bisa berhenti memperoleh atau tidak mau menghentikan proposal-proposal oligarki yang merusak lingkungan. Kan itu konsekuensinya begitu. Jadi netizen juga akan tahu atau punya kesan bahwa Presiden Prabowo tidak secara tegas ingin memperlihatkan watak kepemimpinan dia yang pro rakyat. Karena penambahan lahan pasti itu menyangkut hak atas tanah yang juga akan digusur itu, karena begitu banyak land clearing yang demi industri sawit itu merusak tatanan komunitas di dalam kawasan itu. Jadi kelihatannya itu juga akan jadi problem nanti itu, dan kita bisa tambahkan kasus-kasus baru di bidang agraria, konflik agraria, terutama soal perampasan tanah ini akan tumbuh lagi di masa depan tuh. Dan kabinet Pak Prabowo juga akan dinilai sebagai kabinet yang rakus sumber daya dengan mengabaikan prinsip-prinsip ekologi, keseimbangan ekologi. Itu yang akan ditafsirkan oleh publik di dalam upaya untuk membaca kepentingan siapa yang akan diuntungkan atau akan diunggulkan di dalam proyek penambahan lahan sawit ini. Tapi itu konsekuensi dari ucapan Pak Prabowo yang dalam satu kalimat
mengatakan dua hal. Pertama, akan tambah lahan dan produksi sawit, dan yang kedua tidak perlu takut dengan deforestasi. Kan itu hal yang terkait tuh. Jadi publik akan mulai menilai, berarti Pak Prabowo doesn't speak environmental ethics. Kan itu intinya tuh. Berarti teguran-teguran internasional juga akan bertambah pada Indonesia. Dan tekanan anak-anak muda justru yang pro lingkungan di Eropa terutama akan dipakai sebagai alat politik dari partai-partai hijau atau partai buruh di Eropa untuk menekan produk Indonesia dengan alasan memproduksi karbon dan merusak lingkungan. Kan itu yang mesti dipertimbangkan dengan matang atau harus dipertimbangkan untuk membatalkan ide perluasan sawit itu. Pernyataan Pak Prabowo sebagai presiden ini kan oleh aparat, oleh para menteri dan aparat di bawahnya bisa dinilai sebagai instruksi. Artinya ini akan ada justifikasi bagi mereka untuk memberikan konsesi lahan-lahan dan hutan kepada para pengusaha, dan pada ujungnya ini akan dipastikan ada konflik agraria, dan ini kembali akan marak dan rakyat juga bakal digusur dari lahan-lahan milik mereka atas nama kemudian tadi, atas nama pembangunan atas tanah devisa negara dengan memperluas lahan sawit. Publik akan melihat bahwa pemerintah malas untuk menemukan sumber growth baru itu. Akhirnya balik lagi pada ekstraktif, balik lagi pada hutan. Kan itu bukan penemuan ilmu pengetahuan yang bisa kita sebut sebagai energi baru terbarukan itu kan. Karena ini semua akan habis satu waktu kan. Tambang akan habis, sawit akan habis, lalu ekspansi perusahaannya akan meluas. Kan mestinya kita mulai dengan proses minimal moratorium, dan itu dasarnya kenapa Indonesia akan memimpin sebetulnya upaya penemuan keadilan yang basisnya adalah penghentian kerusakan ekologi. Kan itu filosofinya kan ada di situ. Di dunia sekarang orang menginginkan manusia itu berpikir bahwa kalau kerakusan masih diandalkan, dan itu artinya pada satu waktu human solidarity akan hancur. Jadi dasar-dasar itu yang justru ada di dalam benak publik yang kita sebut sebagai kearifan lokal, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Jadi semua value itu tidak lagi bisa kita temukan begitu headline menyimpulkan bahwa tidak perlu khawatir dengan kerusakan lingkungan, tidak perlu khawatir dengan deforestasi, dan kalimat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa tidak ada kajian komprehensif, dan di dalamnya juga tidak ada value tentang social justice, tentang environmental justice apalagi itu. Nah, ini tanda awal untuk mulai meragukan komitmen dari pemerintah hari ini untuk merawat lingkungan, dan dengan logika yang sama itu artinya akan ada tekanan pada masyarakat yang rentan untuk diambil lahannya, dan itu sudah mulai terjadi, dan data-data itu makin lama makin menumpuk. Jadi kita mesti ingatkan sekali lagi pada Pak Prabowo bahwa legitimasi beliau justru diandalkan karena beliau mengatakan kami pro rakyat, dan pro rakyat artinya tidak merusak hubungan antara rakyat dengan alam. Bukan sekedar dalil bahwa demi rakyat maka hutan harus dirusak. Padahal hutan itu adalah sumber hidup utama dari masyarakat menjaga hutan di sekitar situ. Kan itu inti yang secara antropologi mesti masuk di dalam setiap pengambilan kebijakan yang bakal merugikan rakyat dan potensi konflik pertanahan. Dan sebetulnya tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Dan kita ingin supaya tidak lagi terjadi perampasan lahan seperti di Kendeng, di Rempang, di Kalimantan, di suku Dayak, di Papua yang masyarakat sipilnya mulai mengajukan protes. Jadi semua itu juga mesti dinilai secara bijak oleh Presiden Prabowo bahwa value tentang keadilan itu dasarnya adalah penghargaan dan penghormatan terhadap hubungan antar manusia dengan tanahnya itu. Jadi jangan yang sering saya sebut, jangan yang disebut market ekonomi itu meluas dan beroperasi sampai di tingkat masyarakat kecil. Jadi jangan sampai
market ekonomi ini berubah menjadi market society. Indonesia tidak dirancang untuk jadi market society karena ada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.